Halo semuanya, selamat berjumpa dengan saya di sini. Dan kali ini ada sebuah sesi yang agak ribut, tentunya sesi yang ada banyak bisingnya, ada musik latar belakang karena ini masih latihan untuk final take. Nah, kali ini adalah sesi interview dan saya akan menginterview salah satu teman saya dan juga adalah klien saya. Dan saya berharap agar dia sold out, terjual segera. Karena kalau enggak kan kapan lagi ya kan? Mm-mm. Nah, jadi nih saya akan bacakan beberapa pertanyaan untuk dia sehingga dia bisa menjawabnya. Nah, ini juga saya butuh masukan ya dari para ladies untuk menanggapinya ya. Sudah siap Mister X? Di depan saya tuh Mister X. Saya gak akan sebutkan namanya. Dan kenapa saya tidak munculkan wajahnya? Karena saya mau membangun persepsi bahwa kalau dirasakan suaranya udah cukup membuat nyaman, terus jawabannya juga kena di logika dan di hati, mungkin wajah masih bisa dimaafkan. Tapi jujur wajahnya tidak jelek banget dan tidak jelek dan sedang eh, saya poles untuk bercahaya ya. Jadi para ladies ya silakan berharap dari suara dulu ya. Oke ya, ini testing. Ah, Pertanyaannya adalah apa yang membuat kamu menyesal, Mister X? Ah, Apa yang mau saya menyesal adalah ketika saya setelah tamat sekolah ingin melanjutkan kuliah dan saya mendapatkan beasiswa 1 tahun. Nah, setelah beasiswa 1 tahun itu untuk melanjutkan S1 harus bayar untuk tahun kedua dan tahun ketiga sampai lulus. Nah, di situ saya berhenti karena eh, terlalu lelah dengan kerjaan dan juga memang saat itu dana tidak mencukupi. Jadi ya tidak punya gelar, dan karena di Medan itu gelar adalah salah satu penentu gaji. Jadi ya bisa dibilang secara pendapatan kalah kalau yang masih tamatnya sama. Ini padahal kalau di Jakarta ya masih ada yang pakai gelar, tapi ada yang sudah tidak pakai gelar ya, seperti Deddy Corbuzier, ya itu dia sudah bilang tidak akan pakai gelar. Lagi pula jujur aja sih, kadang-kadang gelar tuh nggak bisa dibeli, jadi tenang aja. Cuman ya kalau suatu hari kamu sanggup kuliah, saran saya ya itu disensor ya kan. Nah, oke lah itu kan masa lalu ya girls. Jadi ya kalau dulu saya tahu karena saya pernah bekerja sambil kuliah. Saya bekerja di 2 perusahaan sekaligus dan di waktu kuliah itu saya kerjanya cuma tidur di lokal. Dan begitu dibangunkan sama dosen, saya berdebat dan dikasih nilai A. Tapi ya jujur saja, tidak terlalu bangga lah dengan semua pencapaian itu karena itu adalah pencapaian 20 tahun yang lalu, which is yang saya pelajari waktu itu juga sudah tidak relevan. So ya jangan terlalu menyesal lah. Oke ya, kalau itu mah menurut saya sih penyesalan itu yang ya masih bisa diperbaiki. Yang paling gak bisa diperbaiki sih adalah salah memilih pasangan. Belum. Belum. Walaupun bisa pisah ya, bisa cerai, tapi yang namanya trauma itu akan ikut kemana.
So ya itu makanya interview ini dibuat agar kita saling menyeleksi ya antara ladies dengan Mr. X. Oke, apa yang kamu inginkan dari seorang pasangan hidup atau dari sebuah hubungan? Oh ya, yang saya inginkan dari pasangan hidup saya itu adalah tentunya bisa jadi tempat untuk saling sharing, untuk saling cepat pikiran, karena kan seumur hidup bareng ya kan. Umur hidup bareng, jadi kalau ada masalah apapun kita nggak bisa saling sharing dan saling tukar pikiran ya bagus masing-masing seperti itu Brad. Intinya ya satu hubungan itu kan harus bisa saling membantu, saling menolong. Dan jadi paling penting sih itu ngomong bisa nyambung, tentunya pasti bisa berdiskusi, ada bisa sama-sama melewati setiap masalah dalam kehidupan ini dengan baik. Iya, iya sih, karena kan sebenarnya banyak orang sih mengkait-kaitkan pernikahan dengan itu ya. Tapi percayalah sesudah 3 tahun atau sesudah punya anak satu itu udah gak terlalu prioritas lah. Masalah komunikasi paling penting. Ya, soalnya yang saya pelajari dari abang-abang saya, kakak-kakak saya, saudara, sepupu, dan semuanya, memang sih ya mungkin dari angkatan yang dulu doeloe itu mereka tidak bercerai karena malu dan tidak tahu cara bercerai. Tapi dan juga ini ya ketergantungan ekonomi. Jadi kalau udah cerai, istri tidak bekerja mau makan apa? Jadi pemain debus cuma kaca setiap hari. Iya. Gak juga kan. Jadi mungkin dulu orang tidak bercerai karena itu. Nah, sekarang orang gampang bercerai karena sudah independen secara finansial. Benar. Tapi itu justru kadang-kadang membuat orang tidak terlalu menghargai sebuah hubungan karena sudah punya plan B dong. Kalau gue gak sama lu, gue masih laku kok sama dia yang lebih kaya daripada lu gitu. Nah itu kadang-kadang ya kita gak bisa nuntut orang lain untuk sependapat dengan saya ya, terutama dalam hal ini. Hanya saja, iya, kadang-kadang kan orang tidak ngomong ya jujur. Karena kalau kita ngomong jujur, kita dianggap kurang ajar, gak sopan, biadab ya kan. Tapi bagi saya, it is what it is. Itulah dia sebenarnya yang disembunyikan atau ditutupi. Jadi kan kalau lu mau sebuah hubungan yang langgeng, rukun, akur, memang satu bukan komunikasi saja, tapi komunikasi yang jujur. Yang tidak ada agenda, tidak ada agenda tersembunyi. Karena ya ada orang jalan hanya untuk putus, untuk cari pengalaman, bukan cari akhir. Apalagi kalau cewek-cewek yang lebih muda, pengen punya pengalaman, coba jalan sama om-om gitu kan, yang mungkin sore itu saya cari sugar daddy juga bisa ya kan. Dan sesudah setahun 2 tahun atau nggak sampai setahun 2 tahun, bye-bye karena dapat yang lebih kaya, ya why not ya kan. Benar. Oke, next question adalah apa arti handphone bagi kamu? Zaman sekarang nggak anak, nggak pasangan itu saingannya sama handphone. Ya, handphone bagi saya adalah suatu alat perangkat untuk mempermudah saya dalam kehidupan sehari ya. Bisa internet banking tentunya,
transfer, bayar ini dan tentu. Lalu untuk hiburan game, ya. Tapi yang terpenting adalah untuk nyari cuan Oh, dari investasi. hmm, oke, oke. Saya tidak bergantungkan dengan itu sih. Tapi penting, enggak tergantungan enggak penting ya. Oke. Kalau saya, ya handphone tuh penting lah. Mungkin karena saya lagi tidak mencari cuan saja, jadi ya handphone lah. Oke, ini sesuatu yang agak private ya. Um, Keluargamu seperti apa? Nah, ini Keluarga saya seperti apa? Ya, saya dari kecil hidup berdua dengan ibu saya. Jadi saya dari kecil tidak punya ayah lagi. Eh, cara hidup. Dan saya dibesarkan oleh ibu saya seorang diri. Jadi ibu saya itu nggak menikah lagi. Jadi setelah cerai dengan ayah saya, kami hidup berdua. Jadi mama itu tidak tamat sekolah. Jadi dia bekerja serabutan sih, cuci pakaian, terus lem lotre, nggak tahu sih sekarang model atau nggak, dulu ada lem lotre gitu. Dan ya seperti itu kehidupan kami dulunya, masa kecil saya. Dan bisa dibilang simple ya, kehidupan yang sederhana lah, nyaris berkekurangan sebenarnya, nyaris berkekurangan, tapi ya puji Tuhan masih hidup sampai sekarang, nggak jadi gelandangan. Tuhan memberkati, masih ada rumah untuk tinggal meskipun kontrak, masih ada makanan untuk dimakan meskipun kadang harus kasbon. Itu tapi tetap masih hidup sampai sekarang. Ya penyertaan Tuhan itu penting. Dan ya memang kehidupan kami itu bisa dibilang hidup dari anugerah kasih karunia ke kasih karunia Tuhan. Dari saya kecil saya mengalami itu, dan saya ya sampai sekarang ya, saya tidak pernah khawatir, tidak pernah misalnya takut bakalan jatuh miskin atau bagaimana, karena saya tahu penyertaan Tuhan itu dalam hidup saya itu dari saya kecil. Jadi hal-hal yang seperti kayak takut ini takut itu enggak berlaku buat saya, karena saya yakin betul dengan penyertaan Tuhan dari saya kecil. jujur sih saya malu dalam hal ini karena saya walaupun saya berlebih ya dalam hal ini, tapi takut, khawatir, masih ada, gak yakin sama penyertaan Tuhan masih ada. Ya dibandingkan orang-orang ya seperti Mr. X ini yang dibandingkan saya masa kecilnya itu lebih kurang daripada saya, tapi ya itu kok yang malah membentuk kepribadian dia itu jauh lebih baik daripada saya. Ya saya menilainya seperti begitu karena ya it is what it is. So ya kita lanjutkan lagi ya. Inilah sebabnya saya tidak mau menampilkan wajah orang yang saya wawancarai karena ya secakap apapun ya, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menerima masa lalu orang karena satu dua hal yang tidak bisa dikontrol oleh orang tersebut. So, apa gunanya untuk mengetahui wajah orang itu ya kan? So, kita mulai lagi. Pertanyaan lain. Apa tujuan terbesar, Fu? Tujuan terbesar dalam hidup, ya financial freedom itu. Financial freedom itu penting bagi saya karena ya saya pikirnya kalaupun saya menikah atau enggak, tua itu tetap ya. Oh iya. Ya, dan saya tidak mau tua menyusahkan orang lain. Jadi saya pengen punya financial freedom. Jadi saat tua saya tidak mengandalkan orang lain selain diri saya sendiri dan Tuhan dalam hidup saya. Nah, dan hal lainnya kenapa saya pengen financial freedom adalah untuk membantu
mereka yang kekurangan, terutama anak-anak yatim piatu, karena terutama untuk sekolah mereka ya, untuk pendidikan mereka, karena itu penting, itu akan jadi bekal mereka di kemudian hari mereka, masa depan mereka lah. Nah, karena saya waktu kecil juga punya orang tua asuh yang membiayai sekolah saya sampai saya tamat sekolah. Jadi saya ingin meneladani apa yang sudah orang tua asuh saya berikan itu hidup saya. Itu sangat berarti dan saya pengen melanjutkan apa yang dia kerjakan di dalam hidup saya. Oke. Nah, pertanyaan berikut ini pasti menjadi sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan sama ladies yang manapun, yaitu kenapa sih kamu putus sama yang terakhir? Ya, saya mengakhiri hubungan dengan Kamu mengakhiri. ya saya mengakhiri karena satu perbedaan usia terlalu jauh, jadi prioritas hubungan yang berbeda. Jadi saya memprioritaskan hubungan kami dan dia masih terlalu muda untuk memprioritaskan sebuah hubungan. Dia masih memprioritaskan hal lain. Jadi saya pikir ini bakalan sia-sia kalau dilanjutkan. Jadi biarlah dia prioritaskan dirinya dulu, pendidikannya dulu, masa mudanya dulu. Dia pengen main-main, dia menjelajahi dunia. Dia pergi. Pergi dan tak akan kembali. Mungkin. Karena kedua juga Kalau dia kembali tetap aja kan beda usianya tak maaf. Tapi sebab mungkin pemikirannya udah lebih dewasa ketika itu. Tapi saya udah tua. Ya itulah. Dan karena RDR ya, itu hal yang sulit sih. Terus ini ada lagi, apa yang bikin kamu ilfeel dalam sebuah hubungan? Pertama udah pasti ya selingkuh. Itu udah gak bisa toleransi lagi. Oke. Lalu yang kedua ilfeel apabila dia tidak menghormati orang tuanya. Dia tidak menghargai orang tuanya. Karena kan saya cuma punya ibu dan saya anak tunggal. Jadi ketika saya menikah, otomatis harus tinggal dengan ibu saya. Jadi kalau dia tidak bisa menghormati orang tuanya, bagaimana dia bisa menghormati ibu? Itu penting dalam sebuah keluarga yang mengharuskan mertua dan menantu hidup bersama. Karena kalau menantu dan mertua tidak harmonis, yang pusing suami. Mau bela siapa? Serba salah. Kenapa ibu kamu harus tinggal bersama dengan istri kamu nanti? Karena satu, saya anak tunggal. Oke. Oh iya. Yang kedua, karena ibu saya tidak bisa melihat lagi. Yang mungkin dia tinggal sendiri. Oke, benar. Kalau dia masih bisa melihat, mungkin dia bisa tinggal sendiri, bisa mengurus hidupnya sendirian. Tapi kalau dia nggak bisa melihat, saya tidak mungkin ninggalin dia sendirian. Nah, dan ini juga ada satu pertanyaan yang udah pasti juga ditunggu-tunggu oleh para ladies dia yang menonton video ini. Apa yang kamu harapkan dari pasanganmu? Istri, intelijensia, di gambaran yang lebih Gitu. Secara fisik sih tidak masalah ya. Karena yang pada akhirnya itu sifat lah yang menentukan. Secantik-cantik cewek lebih tinggi daripada kamu? nggak masalah. Mau lebih tinggi mau lebih pendek nggak masalah. Wow. Nggak masalah. Secara fisik ya kalau udah 30-an ya nggak penting itu. Yang penting adalah bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bereaksi terhadap suatu masalah. Reaksi kimia dok. Tanggapannya itu bagaimana ketika ada masalah, ada konflik di antara kami atau ada konflik di antara dia dengan orang lain, sikapnya bagaimana? Karena kalau dia menjadi wanita yang
cepat marah, cepat emosi. Saya kurang bisa cocok dengan yang seperti itu. Jadi bagi saya sih wanita yang sabar, wanita yang tahu lah bagaimana harus bersikap. Dan yang bagus sebenarnya saya, karena saya orangnya pasif ya, wanita yang aktif itu lebih cocok sih ke saya. Aktif secara dia mengajak bicara, maksudnya dia punya ide untuk melakukan ini dan itu. Jadi saya juga bisa termotivasi untuk mengikuti ide-idenya. Jadi ya ladies yang pendiam, tolong les berkomunikasi dengan saya. Ya pertimbangkan lah ya kan, ada pria memang pendiam ya. Tapi bukan cuek ya. Orang-orang ini pasif aja, tapi enggak, bukan cuek. Beda. Oke. Iya. Ini oke, ini pasti semua ladies sudah ingin tahu. Apa pernah berselingkuh? Saya secara pribadi belum. Kalau pacar atau mantan kamu pernah berselingkuh gak cerita Mbak? Setahu saya belum. Setahu saya ya. Tahu sampai ke saya. Oke, bagi kalian selingkuh itu apa sih? Karena ada di luar sana ya, ada para ladies yang mengatakan chatting aja itu sudah selingkuh loh. Chatting mesra itu. Gue kalau gue kan semuanya, kalau gue ya, gue paling malas kan panggil nama kan langsung sama Hai Yang, Hai Steve, Hai Chin, semua lah. Hai Honey, Hai Baby. Ya, bagi saya secara pribadi selingkuh itu adalah ketika dia lebih memprioritaskan orang lain daripada saya. Itu selingkuh. Oh, tapi kalau itu adalah masalah bisnis, saya kan aja. Tunggu dulu. Ini dia lagi mau transfer duit nih ke gue. Kita bisa skip dulu ya, bukan apa gitu. Itu gimana? Itu temannya seperti itu. Karena saya selingkuh itu dia lebih memprioritaskan secara spesifik ya orangnya. Oke. Orangnya, hubungan dia dengan orang itu. Misalnya ya keluar jalan bareng berdua, lebih ya istilahnya itu secara hatinya hatinya udah lebih condong ke dia daripada ke saya. Soalnya ada orang yang mengatakan selingkuh itu kalau sudah ngamar bareng, isu bareng selingkuh. Dan ada yang bilang set mesra terus dikirim-kirim foto intim itu sudah selingkuh. Itu lebih tidak punya harga diri sih. Nah, benar sih. Itu mau sama-sama single gak usah selingkuh pun saya gak punya harga diri ya. Oke. Oke, Mr. X, kamu sebagai seorang pria, apa yang menurut kamu adalah hal terburuk dari seorang pria? Hal terburuk dari seorang pria ketika dia malas untuk bekerja. Karena pria itu adalah bagaimanapun kodratnya kepala keluarga, mencari nafkah. Ya meskipun sekarang wanita juga bisa bekerja. Tapi kalau pria itu tidak bekerja, kehilangan fungsinya sebagai seorang pria. Saya seperti itu. Nah, bekerja itu bukan berarti harus kerja sama orang ya. Ya usaha, punya bisnis sendiri, ya. Punya hal lain yang dia kerjakan untuk, terutama apabila dia sudah menikah, untuk membiayai keluarganya tentunya. Itu kodratnya Adam. Oke. Terus yang ini, hal apa yang paling kamu banggakan dari diri kamu sendiri. Ya, Apa yang bisa saya banggakan? Diri saya sendiri.
Tidak ada seperti ini karena apa ya saya mengandalkan dari diri dia. Saya bukan tipe yang membangunkan diri sendiri. Berarti ada sesuatu yang membuat kamu pede gitu. Gak harus secara fisik ya, mungkin saja dari hal-hal yang bisa kamu lakukan. Saya bukan banget lah sih, tapi lebih pede. Pede dengan kesepian. Kamu menilai kamu orang yang setia. Ya. Oke ladies, catat itu. Baik-baik. Gak perlu pahat di tembok. Mr. X saya adalah orang setia. Oke, Mbak Hip. Apa bakat dan Bakat. Iya. Bakat. Bakat talenta itu semalam baru ditanya di bahan NSJ loh. Bakat saya kalau di dalam pelayanan ya drama. Oke. Acting. Tapi actingnya di atas panggung bukan di dunia. Ini apa dan kehidupan. Oke, terus ya saya senang membuat konten komedi itu kreatif lah, kayak kreatif ministry, kreatif ya hal yang kreatif seperti itu saya senang. Terus hal lain investasi mungkin Mempelajari. ini Wow. ya itu berhubungan dengan kehidupannya. Ladies, Bakat saya itu read my sign language. bakat saya apa lagi ya, menghemat bakat ya Sun. Ada orang yang bisa hemat Ya, bakat itu bakat. hemat bisa nabung ya itu juga betul ya ini ya tuh Gitu ya. bakatnya terperinci nggak tahu. Itu udah cukup terperinci. Oh ya. Soal digitnya itu nanti ya ladies. Itu nanti, oke? Oke. Jadi untuk sementara saya sudah bagikan kisi-kisi tentang seorang Mr. X yang akan saya sell out. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini dan kita akan interview Anda para ladies untuk mencocokkan apakah kalian cocok atau cekcok. Oke, selamat malam dan see you later. Bye.